Coba 1, 2, 3, 4 duduk yang rapi, tangan dilipat. Ya, sudah? Sudah? Ya. 5, 6, 7, 8 semuanya tutup mulut, perhatikan Ustadz ke depan. Bisa? Nanti yang paling diam, ya, yang paling tertib, nanti Ustadz kasih hadiah. Hadiahnya apa Ustadz? Nanti selesai acara, ya, kalau ingat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bil 'amali bi ta'atihi tabibul hayati wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma. Cek. Tes, tak bersuara pula. Oh, bersuara. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma. Wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Wa ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, Bapak Kepala Desa yang mulia, kemudian ada Bapak Ketua BKM, kemudian ada Bapak Babinsa yang hadir pada malam hari ini, kemudian seluruh alim ulama cerdik pandai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita insyaallah taala. Kemudian yang paling khusus kepada panitia hari ini, Masya Allah, panitianya semuanya anak muda, yang ceramah juga anak muda. Hari ini pokoknya yang merasa orang tua merasa bangga. Kenapa bisa bangga Ustaz? Karena yang menjadi panitia, pelopor acara anak muda, yang baca doa anak muda, yang baca Quran anak muda, membawa acara anak muda, marhaban anak muda, yang ceramah anak muda, yang mendengarkan orang tua. Ya. Masya Allah, ini kita kebanggaan hari ini. Kalau kita lihat di mana-mana anak muda rusak pergaulan bebas, kita lihat di kecamatan apa nih? Air Batu ya, dusun Air Truk Esa. Masya Allah, pemudanya. Apa kata seorang sultan dari Turki? Kalau kita ingin melihat masa depan Islam di masa yang akan datang, mari kita lihat anak muda yang hari ini ada di depan mata kita. Kalau anak mudanya baik, maka baiklah Islam di masa depan. Kalau anak mudanya jauh dari narkoba, maka Islam akan berjaya di masa depan. Kalau anak-anaknya duduk tenang rapi seperti ini, Masya Allah, inilah yang jadi presiden di masa depan. Sekarang pertanyaannya, yang jadi presiden di masa depan yang sekarang muda atau yang sekarang tua? Yang sekarang muda. Inilah nih Bupati Asahan, Insya Allah ya. Bupati Batubara ya kan. Ada lagi jadi Gubernur Sumatera Utara. Insya Allah kita tak tahu. Siapa tahu yang duduk hari itu di sini, yang sekarang duduk di sini hanya yang lobe, yang peci merahnya duduk termenung, dia pun tak tahu apa yang didengar hari ini. Cuma di masa depan dia lain dari
pemimpin. Kalau yang tua-tua sekarang, udahlah, dami-dami aja lah kita kan. Banyak-banyak lah. Ingat-ingat apa lah kan masa depan insyaallah. Baik. Hari ini tadi minggu yang lalu saya ditelepon sama ada uak saya sini, uak tercinta, uak Zakaria Marpau, ini uak saya. Kemudian ada uak Zuraidah. Nah di sini hadir juga ada kakak-kakak juga. Diteleponlah saya minggu kemarin. Manggilnya enggak pula Ustadz kan, namanya pula uak. Baik. Bisa ngisi ceramah di Air Batu? Bisa wak. Ya Allah. Kapan bisanya? Yang bisa cuman malam minggu. Kenapa gitu? Karena paginya ngajar, kalau minggu libur, jadi bisa. Akhirnya disetujuilah hari ini saya pun datang. Berangkatlah tadi jam 12:30. Selesai sholat zuhur berangkat, karena saya berpikir berangkat perjalanan 4 jam. Sampailah nanti di sini habis asar bisa santai dulu sebentar, habis isya acara. Rupanya ada rupanya bro. Sampailah saya di Amplas, di halte bus, di loket bus. Namanya pula masih ustadz baru ya kan. Jadi kalau ustadz yang udah kondang-kondang tuh dijemput sampai Medan. Kalau awak tak apa perlu dijemput, datang tak dijemput, pulang tak diantar, begitu loh. Sampailah di loket tuh, menunggulah, belilah tiket jam 2, itu jam 2. Saya kira langsung berangkat, rupanya jam 3 baru berangkat. Saya hitung-hitung jam 3 berangkat, kalau 4 jam 7 sampai di sana. Itu pun kalau tak macet. Berangkatlah busnya, rupanya sampai qadarullah di tengah jalan macetnya minta ampun. Cuma tak tahu lah, tak ada kerjaan waktu. Entah kenapa hari ini orang harus keluar pula. Macet sepanjang jalan, sampailah saya di kisaran tadi jam 7:30. Sampai di kisaran 7:30, kemudian ini ada abang saya nih, dibawanya langsung naik kereta. Oh macam apa, naik burung lah. Naik kereta tuh seolah-olah di samping awak ini udah macam ada Israel. Kalau selip sedikit cabut nyawanya. Tak pakai helm, cuman modal masker aja. Pokoknya saya udah pasrah aja. Asalkan udah, alhamdulillah udah nulis wasiat pula tadi. Saya pikir pula kan, pokoknya udah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati selesai. Mungkin tak jadi maulid, yang jadi takjiah kan begitu ya. Tapi alhamdulillah, bagaimanapun itu tentu semuanya nikmat Allah mempersatukan kita hari ini. Hari ini yang hadir ramai seperti ini semuanya karena satu, karena la ilaha illallah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau engkau berikan seluruh hartamu, kau infakkan di jalan Allah, ma allafta baina qulubihim, kau tak akan mampu untuk mengumpulkan hati manusia. Coba kalau kita tanya sama caleg-caleg itulah ya kan, apa hal yang paling sulit di dalam sebelum pemilihan? Mengumpulkan orang. Harus dibelinya dulu ikan yang besar, potong. Berapa nyawa hilang pada satu? Berapa ayam yang tewas? Coba. Berapa kambing yang hilang nyawa? Hilang jadi anak yatim kambing itu. Gara-gara apa? Gara-gara mengumpulkan orang. Cuman malam hari ini kita kumpul hari ini, duduk di tempat yang baik bersama orang-orang yang baik, mendengarkan hal-hal yang baik, dan insya Allah kita pulang nanti dengan orang-orang dan ilmu yang baik, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita cerita tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita satu-satu. Nanti ini tidak pala lebih 1 jam. Kalau nanti sudah sampai 1 jam, ingatkan. Karena kalau orang sudah di atas 60 menit biasanya fokusnya udah hilang, ya kan? Jadi tak panjang-panjang. Pertama, Maulid Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita berkumpul untuk memperingati Maulid Rasulullah SAW. Maulid ini ada sebagian golongan yang sudah mengharamkan Maulid, membid'ahkan Maulid. Jadi ceritanya kalaulah Maulid itu bid'ah, Maulid itu haram,
yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka. Yang paling panas nerakanya yang ceramah. Masuk neraka lah kita semua kalau haram nih. Apa dalilnya? Rasulullah tak pernah mengucapkan, tak pernah mau menceritakan tentang hari kelahiran. Buka kitab hadis yang ditulis oleh Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Husairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijriah. Apa kata beliau? Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin?" Apa kata Rasulullah? "Dzaka yauma wulidtu, di hari Senin itu aku lahir." Jadi Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau puasa hari Senin? Apa sebabnya?" Biasanya Rasulullah itu beribadah ada sebabnya, ada perintah. Apa kata Rasulullah? "Dzaka yauma wulidtu, hari itu aku lahir." Kalau kita, mungkin kita setahun sekali merayakan hari lahir kita, tapi Rasulullah malah merayakan hari lahirnya itu seminggu sekali. Setiap hari bedanya Rasulullah itu merayakan dengan puasa. Kalau anak muda sekarang tak di sini, bukan anak muda yang di sini ya. Kalau anak muda sekarang terbalik. Kalau Rasulullah merayakan hari lahirnya dengan puasa, kalau anak muda sekarang kemek katanya. Rasulullah puasa, awal enggak buat makan-makan, buat party, buat apa namanya, buat pesta, ya kan? Ambil kue tar, ambil lilin. Kalau sekarang enak, lilinnya udah ada bentuknya. Ulang tahun ke-12 buat angka 12. Kalau dulu belum ada bentuknya. 12 berapa tahun sekarang? 12 tahun buat lilin 12 biji berjejer di situ. Begitu Pak kan? Berapa tahun ulang tahunnya? Ini ulang tahun berapa? 24. Buat 24 biji berjejer. Datang pula ulang tahun nenek. Nenek ulang tahun, ya. Ambil kue tar. Berapa? Yang keberapa? Yang ke-60 tahun. Bingung. Dijejerkanlah di situ 60 biji lilin tuh. Tiup nek, tiup katanya. Ditiup nek. Tiup tak mati. Lilin tuh tak mati, nenek tuh pula yang redup. Jadi bedanya itu Rasulullah kalau ulang tahun, kalau merayakan hari lahirnya dengan apa? Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar Fir'aun sampai di depan Laut Merah, bingung. Umat Yahudi bingung, mulai resah. Dia bilang, "Wahai Nabi Allah Musa, bagaimana kita sekarang ini? Di depan lautan, di belakang Fir'aun. Mau pilih mana? Depan mati, belakang mati," katanya. Akhirnya apa? Allah selamatkan mereka, terbelah itu lautan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan umatnya selamat. Maka karena selamatnya Nabi Musa alaihissalam, kita berpuasa sampai hari ini pada hari Asyura, pada 10 Muharram. Ada mak ditanya, mak, kenapa kita puasa 10 Muharram? Udah begitulah kata Ustaz. Jangan tanya-tanya. Ternyata di dalam 10 Muharram itu ada kejadian hebat, di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Apa kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Kalaulah selamatnya Nabi Musa saja harus dirayakan setiap tahun dengan berpuasa, bagaimana dengan selamatnya kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dah, kedua. Dalil ketiga, dalil merayakan Maulid Nabi. Dalil ketiga, ketika ada seorang yang memiliki saudara kandung, namanya Abdul Uzza. Ada yang kenal Abdul Uzza? Tidak ada. Kalau dibilang nama aslinya tidak ada yang kenal. Tapi kalau dibilang nama kerapnya pasti semua kenal. Abu Lahab. Kenal Bu? Kenal lah. Kapan kenalan Bu? Ngaku ibu. Abdul Uzza. Dia punya saudara namanya Abbas.
Abbas ini bermimpi bahwasanya Abdul Uzza itu, Abu Lahab, masuk neraka. Memang tak diragukan lagi, memang Abu Lahab memang masuk neraka. Apa dalilnya? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Abu Lahab memang masuk neraka. Jadi dalam mimpi itu bercakap-cakaplah Abbas kepada Abu Lahab. Abu Lahab, ya, kau masuk neraka? Masuk. Panas lah katanya. Apa pula tak panas? Jadi cuman di neraka itu enak enggak? Khuffifa alayya fi kulli itsnain. Azabku, kata Abu Lahab, diringankan setiap hari Senin. Kenapa katanya? Li'taqi Thuwaibah, karena aku membebaskan Thuwaibah, seorang budak wanita yang dulu itu menjadi budakku. Aku perintahkan dulu di dunia, wahai Thuwaibah, pergi ke rumah Aminah ketika dia sedang hamil. Kalau nanti sudah melahirkan, pulang ke rumahku dan beritahu bahwasanya dia sudah melahirkan. Maka suatu hari pulanglah Thuwaibah dan membawa kabar gembira. Apa kata Thuwaibah? Wahai Tuan Abu Lahab, telah lahir seorang putra mahkota yang indah, menawan, ganteng, rupawan, lahir dari rahim Siti Aminah. Maka apa kata Abu Lahab? Alangkah bahagianya lah aku, adikku sudah meninggal, yaitu Abdullah, hari ini akan digantikan oleh keponakanku yang itu adalah seorang lelaki. Maka saksikanlah wahai penduduk Mekah, hari ini juga aku bebaskan Thuwaibah, dia bukan lagi menjadi budakku. Itulah sedekah orang Quraisy yang paling besar menyambut datangnya Maulid. Kalau kita hitung-hitung, unta merah harganya 30 juta. Tapi kalau budak paling murah itu kita buatlah harganya 50 juta. Berarti pada saat itu Abu Lahab sudah bersedekah 50 juta menyambut Maulid Nabi. Maka kalau ada nanti proposal, sampaikan kan, datanglah kertas proposal. Apa ini? Untuk Maulid Pak. Adik-adik apa nanti kan, panitia remaja-remaja bawa proposal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa ini? Proposal Pak. Proposal apa? Proposal Maulid Nabi. Berapa kita? Kita tengok berapa Bapak tuh. Bapak tuh ngasih 50 juta, masih di bawah Abu Lahab. Ada yang ngasih 20 juta, agak dekat sedikit. Kalau ada yang ngasih 50 juta untuk Maulid, berarti baru satu level dengan Abu Lahab. Itu dalil ketiga. Maka ketika setiap hari Senin diringankanlah azab Abu Lahab karena dia bahagia akan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi alhamdulillah saya bahagia hari ini, walaupun perjalanan jauh ya. Begitu sampai langsung ke sini langsung, tapi bahagia, terbayarkanlah rasa lelah itu melihat tadi anak muda semua yang tampil, masya Allah. Ya harapannya bukan hanya sampai di sini. Kunci keberhasilan acara itu adanya perubahan setelah ini. Kunci keberhasilan sebuah acara adanya perubahan. Kalau sekarang kita ramai di masjid ini, mudah-mudahan besok subuh pun ramai masjid. Kalau sekarang ini ramai anak muda di masjid ini, mudah-mudahan besok sholat subuh yang azan anak muda. Itu bukti sukses acara kita pada hari ini. Maka kita lihat tadi ada yang berjanji ya, baca berjanji. Saya dulu juga sering baca berjanji. Berjanji itu banyak orang yang tak tahu apa. Tanyalah mama, apa arti berjanji? Berjanji gitu. Barzanji itu diambil dari kata daerah namanya Barzanjah. Barzanjah salah satu kota di Irak. Siapa penulisnya? Penulisnya Abu Ja'far Al-Barzanji. Ditulisnya itu ketika masa tuanya. Apa isinya? Isinya pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abtadi'ul imla'a مستضرا فيض البركات على ما أنا له وأولى
ويسلم ويبارك عليه. Baru masuklah tadi yang macam sama anak-anak gadis yang masih tadi. Awak pun tadi bingung mau nengok ke muka, cantik-cantik pula, ya kan, takut awak hilang bahan. Mau nengok, menunduk aja lah ujung-ujungnya, nunduk ke bawah, kira orang pula awak grogi kan, serba salah pula. Tapi tak apa-apa lah, tengok juga lah ke muka begini kan, banyak-banyak istighfar lah, astagfirullah. Kenapa? Karena yang ceramah ini masih lajang pula. Itu masalah. Ganti mic yang ketiga. Ini hidup tak ini? Cek. Ada di bawah. Kadang harus memang lain warna lain rasa. Lebih mantap ini kan. Dan gitu. Mati pula lagi. Cek. Cek. Kita lanjutkan. Sampailah tadi yang dibaca sama adik-adik kita tadi. Apa yang dibaca tadi? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya saya tak kalah sama orang itu tadi. Jauh-jauh tak kalah juga, ya kan? Karena masa kecil pun mak saya dulu selalu bawa saya marhaban. Itulah gunanya mereka ini duduk sekarang sini. Memang orang ini tak tahu sekarang apa yang diucapkan, cuman telinganya mendengar, matanya melihat, pikirannya merekam. Suatu saat nanti ketika dia dewasa, jumpa dia syair yang tadi saya bacakan, langsung pikirannya nyambung, menyambar seperti gampang lah pula menghafal. Jadi dibacakanlah tadi, namanya Barzanji dibacakan. Itu dibacakan sering ketika anak khitan, ada anak-anak yang diayunkan sekalian akikahnya, ya kan, dibacakan marhaban, dibacakan sekalian diakikahkan. Ada yang nanya, Ustadz, ya boleh tidak Ustaz saya mengakikahkan anak saya hari apa itu Ustaz? Mengakikahkan anak itu hari ke-7. Lahir anak diakikahkan hari ke-7. Tak ada uang hari ke-7, boleh hari ke-14. Tak ada uang hari ke-14, boleh hari ke-21. Tak ada uang yang ke-21, tak usah untuk kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4, setahun yang tak apa-apa. Ustaz ya, boleh gak saya mengakikahkan anak saya nih, nanti sekalian dia sunat Ustaz? Tanggung akikah, sunat sekalian sama kawin sekalian. Ustaz ya, boleh gak saya ini akikahkan anak saya ini, cuman saya udah umur 40 tahun Ustaz? Boleh. Begitu kata Imam An-Nawawi dari kalangan madhab Syafi'i. Tapi akikah saja, tak pula dibacakan berjanji, tak pula minta diayunkan pula dia udah berjenggot marhaban, cukur rambut pula lagi ya, bahaya gitu. Tak pula kan itu. Jadi boleh ya. Itu untuk apa Ustaz? Itu untuk mengingatkan, mengenalkan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Syekh Yusuf Qaradawi? Kenapa dulu sahabat tak buat maulid? Ini kan pertanyaan juga nih.
Kalau memang maulid itu betul, kenapa dulu sahabat tak buat maulid? Karena apa kata Syekh Yusuf Qaradawi? Karena dulu sahabat jumpa sama Nabi, mencium tangan Nabi, bisa memeluk Nabi, bisa memandang wajah Nabi. Sementara kita, kalau tak diadakan acara, tak ada mungkin yang ingat kalau semalam atau bulan ini bulan maulid, tak ada yang ingat. Kalau kita tak ada acara, mana anak-anak kita ini mau paham, mau kenal dengan nabinya? Bagaimana mau tumbuh kecintaannya kepada Nabi kalau dia tak kenal kepada Nabi? Maka apa kata Syekh Yusuf Qaradawi? Karena dulu sahabat berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ada namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia apa katanya? Aku mencium tangan Nabi, lembut selembut sutra dan harum semerbak kastur. Masya Allah. Kemudian apalagi ada namanya Asma binti Abu Bakar. Dia menyimpan kirbah. Kirbah itu kulit yang dijahit untuk tempat air minum. Dia simpan itu, kemudian kalau anaknya demam sakit, dia isikan air, dia minumkan air itu, sembuh anaknya. Mereka bertabarruk dengan athar peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi Khalid bin Walid, ketika di padang pasir dia sibuk, mana peciku, ayo kalansu. Orang bilang, Khalid bin Walid, ente ini pemimpin perang, hilang peci kok sibuk. Saya bukan sibuk karena pecinya, di dalam peci itu ada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat dulu bertabar mencari berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian selesai sahabat meninggal, para tabi'in tak jumpa dengan Nabi. Jadi gimana cara mengenalkannya? Para sahabat yang punya anak, mereka bawa di sini dulu. Kami dengan Rasulullah pernah berperang. Rasulullah putus giginya di sini. Kami di sini pernah istirahat dengan Rasulullah. Di tempat ini kejadiannya ini, tempat ini kejadian ini. Jadi para tabi'in tahu dan mengenal siapa Rasulullah dan bagaimana sejarahnya dari para sahabat. Kita hari ini alhamdulillah banyak yang menulis sirah, menulis sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak, ada salah satunya karangan Imam Ibnu Katsir. Banyak yang menulis, bahkan orang Islam, orang yang non muslim pun ada yang menulis. Ada dulu namanya siapa namanya? Michael S. Hart. Dari namanya saja kita udah tahu ini orang tak mandi wajib dan tak bersunat, kan begitu. Apa yang ditulisnya? 100 orang yang paling hebat di dunia. Dia bukan orang Islam. Kalau saya yang nulis 100 orang paling hebat, dia letakkan Rasulullah paling pertama. Kalau saya yang nulis, saya letak Rasulullah pertama, wajar. Saya mau mengharapkan syafaat. Kalau ibu yang nulis, bapak yang nulis, wajar. Bukti kecintaan kepada Rasul. Tapi dia tak mengharapkan apa-apa. Dia orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Tapi dia menempatkan Rasulullah di posisi paling pertama. Ketika dibawalah dia ke Mesir, ditanya, wahai Michael, ya, kenapa kau letakkan Rasulullah Muhammad SAW di barisan paling pertama? Apa katanya? Tidak ada orang yang kutemui di dunia ini yang paling berhasil dalam segi kepemimpinan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Maka banyak lagi setelah itu, banyak yang menulis maulid. Kita sekarang ini cara mengenalkan Nabi dengan maulid. Makanya ada ulama keturunan Nabi namanya Habib Umar bin Hafiz, sekarang masih hidup, semoga Allah menjaganya. Beliau menulis maulid namanya Ad-Diya'ul Lami'. Ad-Diya' cahaya, Lami' yang bersinar. Kemudian ada lagi setelahnya, ada namanya Maulid Al-Busiri, Maulid Burdah Al-Busiri. Ada dulu namanya Al-Busiri, hidup di Mesir, ya. Kemudian di masa tuanya Al-Busiri ini lumpuh. Semua badannya lumpuh, cuman satu yang bisa bergerak, apa? Tangannya. Di masa akhir hidupnya dia berpikir, apa yang bisa aku perbuat untuk agama ini? Akhirnya dia dengan tangannya yang bisa bergerak, dia menulis. Apa yang dia tulis? Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika
Habis itu tertidur dia. Habis dia menulis, tertidur. Di dalam tidurnya bermimpilah dia berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia berjumpa dengan Rasul, Rasul ambil burdah. Burdah itu kain hijau. Macam inilah. Ini kain hijau kan? Rasulullah ambil burdah, kemudian Rasulullah letakkan di lehernya. Bangun dia dari tidurnya, sehat tubuh. Bisa dia jalan, bisa dia bergerak, tak lumpuh lagi. Karena kenapa? Karena dia memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini memang harus kita kenal. Kelahiran Rasulullah memang harus kita kenal. Kenapa Ustaz? Kenapa kita mengadakan maulid ini? Untuk belajar mencintai. Belajar mencintai. Belajar mencintai siapa? Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau sudah cinta, maka mulutnya akan selalu menyebutkan dengan yang dia cinta. Kalau ada laki-laki yang cinta kepada seorang wanita, siang terbayang katanya, malam terkenang, makan tak enak, mandi tak basah, katanya, tidur tak nyenyak. Pokoknya semua lah dibilang. Orang yang jatuh cinta itu bicaranya lain. Maka hari ini kita hadir di sini untuk menimbulkan atau menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika disebutkan namanya, apa kata ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, ada doa malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, bu'dan liman dzukirta wa lam yusalli alaika. Wahai Rasulullah, celaka. Siapa yang celaka wahai Jibril? Orang yang disebutkan namamu di dalamnya, akan tetapi dia tidak mau bersolawat kepadamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kata Rasulullah? Celaka orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad, tapi dia tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersolawat. Mak-mak yang hamil, solawatlah. Makanya jangan heran. Heran saya, Ustaz. Kenapa? Anak saya ini suka kali dengar DJ. Asal pegang HP, nengok TikTok nih. Heran saya. Kenapa? Anak saya asal nyanyi lagu dangdut. Coba ibu ingat-ingat dulu. Waktu ibu hamil, ibu nyanyinya lagu apa? Waktu ibu mengayunkan anak, nyanyinya lagu apa? Kalau solawat tidak mungkin, karena anak dalam kandungan itu masih mendengar. Begitu umur 4 bulan, apa kata Allah? Waja'alnahu sami'an basira. Anak 4 bulan dalam kandungan, Allah katakan kami jadikan dia melihat dan mendengar. Semua yang dikatakan emaknya dia dengar. Semua yang ada di sekitar emaknya dia dengar. Maka kalau emaknya waktu hamil tuh sering solawat, lagi hamil, sallallahu, sambil dia lulus ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar anaknya suka sholat. Tapi coba ibu ingat dulu, anak saya sekarang ini suka pula kibotan dia. Pas hamil mungkin, pas nyanyi lain pula enaknya. Lagu inti ya pula dikasih pun. Datang suami bang, kabi kushi kabi gem, lengkap sekeluarga. Pas lagi mengayunkan anak, tengok lagunya apa. Kalau emak saya dulu, saya ingat mengayunkan adik saya tuh, lagunya memang tak lagu bahasa Arab, karena emak saya pun mungkin dulu tak pala sekolah apa. Cuman lagunya itu yang ada nilai pendidikan. Apa lagunya? Bila Ijrail datang. Adik saya tuh pun takut, dia tak tidur. Tak tidur mati kan begitu kan. Apalagi masuknya, sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Itu lagu tak bahasa Arab, cuman maknanya cobalah ibu nyanyikan itu waktu ada pernikahan. Tak menangis pengantin tuh.
Pertama senang dia udah mau mati aja lagi, tak ada gitu. Cuman itu yang harus kita perhatikan ketika ibu membuahkan anak. Ingat, ini lagu lain pula. Kau masih gadis atau sudah janda? Anaknya perempuan besar jadi janda lah. Mana kita bilang? Harus diperhatikan. Kenapa gitu? Karena anak itu orang ini pun dengar. Jangan kalian dengar yang janda-janda tadi ya. Yang sholawat itu pula yang kalian dengar. Jadi ya. Jadi memang semua itu harus dibiasakan. Banyak-banyak bersolawat. Makanya ketika bapak mau azan, bapak pasti baca Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru dia ada seruan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Apa kata muadzin? Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kepadanya, agar supaya ketika muadzin bilang asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka kita pun bersolawat Allahumma salli wa sallim wa barik. Mama yang lagi masak pun dia pun dengar asyhadu anna muhammadar rasulullah, mama pun Allahumma salli wa sallim wa barik. Ketika masak enggak masalah sholawat. Makanya muadzin sebelum azan dia bilang nyuruh kita sholawat. Apalagi sekarang sholawat tuh bervariasi. Sejak munculnya Nisa Sabian dan kawan-kawan, ya kan? Ada yang pun tak kemana-mana itu aja lagu sampai hafal. Ngigo pun begitu. Saking kan viralnya. Bahkan ada yang kreatif lagi. Yang dulu makna lagunya jorok, makna lagunya itu tak bagus, dirubah menjadi sholawat. Ada. Contohnya dulu almarhum Ustadz Jepri Al-Bukhari. Apa katanya? Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, asyata jiratal alami, Allah ya muhailal judi wal karami. Nafna ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rasulullah. Tahu lagu aslinya? Lai 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 lai, panggil aku si Jablay. Tapi bagus, dirubahnya menjadi sholat. Ya, mau ketawa kalian? Lucu rupanya. Susah buat lucu tuh rupanya. Ada lagi yang lebih kreatif lagi. Ada dia mama lagi ngiris-ngiris bawang, sholawat dia. Apa katanya? Muhammadun 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 habibuna, Muhammadun 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 sayyiduna. Itu lagunya lagu apa? Iwa peye. Itu lagunya. Ya nggak masalah. Karena kenapa? Merubah sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik. Asalkan jangan menjadi DJ lah. Nanti DJ itu dirubah pula jadi sholawat. Ini bahaya kita. Orang sholawatan di masjid pun pakai DJ pula. Nah, ini bahaya. Yang penting jangan dia merusak makna daripada sholawat itu sendiri. Jadi apa yang pertama? Kalau orang cinta, dia akan selalu mengucapkan orang yang dia cinta. Apa yang kedua Ustaz? Kalau orang itu sudah jatuh cinta, dia pasti ngikut sama orang yang dia cinta. Coba kita lihat, adalah orang dia pakai sepatu bot besar, pakai celana jeans. Nah, ini makanya anak-anak muda maunya jangan lagi pakai celana jeans ketat. Kenapa? Marah jin tuh, celana dia dipakai mah. Pantaslah banyak kesurupan. Kenapa kalian masuk ke dalam tubuh manusia? Celana kami dipakai, tak celana kami lagi kata. Makanya jangan pakai celana jin lagi. Pakai celana manusia lah, ya kan? Pakailah celana jeans ketat, pakai jaket tebal, pakai topi koboi. Kenapa dia mau seperti itu? Karena dia cinta kepada
boy, ya kan? Ada orang yang ditindiknya lah telinganya, sakit nggak ditindik? Sakit. Tambah lagi pakai tato. Oh, di tato itu macam kena apa gerenda lah tangan kita. Habis ditato jujur. Sakit nggak? Sakit. Pakai rantai, rambutnya gimbal-gimbal. Kenapa? Funky, anak funky. Kenapa dia mau sampai bela-belakan sakit? Dia kenapa? Karena dia cinta. Sekarang masalahnya, kita sudah ada belum rasa cinta kepada Nabi? Orang kalau sudah cinta pasti ngikut dengan yang dia cinta. Ada orang ngefans sama pemain band dulu, zaman saya SD, orang tuh ngefans sama pemain band. Ada dulu namanya Charlie ST12, ada setelah dulu namanya Sputter Band, sampai ada tuh saking ngefans saja sama Charlie, nyanyi macam Charlie dong, gayanya padahal mirip pun tidak. Kenapa? Karena dia sudah cinta, rambutnya mirip. Maka kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah SAW, kita akan mengikuti seluruh apa yang ada pada diri Rasulullah. Pertama dari penampilan. Saya malam hari ini pakai jubah putih. Ini bukan tanpa alasan. Pakai jubah putih karena putih itu sunnah Rasulullah. Jubah itu sunnah Rasulullah. Ustaz, Abu Jahal pun pakai jubahnya. Sekarang masalahnya bukan di situ, masalahnya di niatnya. Kalau niatnya kita memakainya itu untuk mengikuti sunnah Rasulullah, maka ketika kita memakai jubah ini bernilaikan pahala sunnah di hadapan Allah. Apalagi Ustaz, pakai serban warna hijau. Warna hijau itu warna sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya? Dulu Rasulullah, kalau Rasulullah pakai imamah, pakai serban warna putih, itu berarti Rasulullah mau ceramah, mau ngajar. Kalau Rasulullah pakai serban warna hijau, berarti Rasulullah siap untuk pergi perang. Nah, maka itu dulu membedakannya. Ini sunnah. Apalagi Ustaz, ada satu sunnah yang saya pun alhamdulillah saya amalkan. Satu sunnah yang kita nggak ngapa-ngapain tapi dapat pahala. Ada yang tahu? Kalian ada yang tahu? Satu sunnah yang kita nggak ngapa-ngapain tapi dapat pahala. Zikir muncul kita ngomong tuh. Apa lagi? Ada yang tahu? Satu amalan sunnah yang kita tak ngapa-ngapain tapi dapat pahala. Hah? Jenggot. Tidur pula ya kan? Jam berapa ini? Udah mikir tidur mulai. Nah, bercanda. Jenggot. Hayu, jenggot. Tengok ini ha. Kita tak ngapa-ngapain tapi dapat pahala. Kalau kita memelihara jenggot itu diniatkan pahalanya untuk mengikut Rasul dan mengikuti sunnah Rasulullah, selama ini nempel di dagu nih, pahala mengalir. Kita ibaratnya tidak punya rekening pahala di akhirat. Tiap kita punya jenggot ini, setiap hari tertransfer sekian juta pahala. Sekian juta pahala. Sampai kita di akhirat heran, ya Allah, kok banyak kali rekeningku ini? Siapa yang ngisi ini? Bukan darimu sendiri. Apa itu? Dari jenggotmu lah. Ngeri pula jenggot ini. Tapi kalau yang punya jenggot dan yang punya jenggot jangan pula diejek-ejek. Ini kadang diejek-ejek. Ada orang punya jenggot, wih kambing. Datang yang tak punya, yang punya jenggot pun diejeknya. Oh, aku kambing tak masalah, kau anjing katanya. Saling ejek mengejek, habis hilang pahala sunnah. Maka tak boleh sebenarnya. Kalau yang punya jenggot silahkan dirawat. Kalau tak punya jenggot jangan pula jenggot ditahan-tahan, sunnah. Tapi macam gantungan kunci pula. Tahan jenggot waktu sunnah kata. Cuma orang pun nengoknya, kata orang. Gantungan kunci gitu. Tak pula. Kalau memang jenggotnya memang rapi, cantik, dipelihara lah. Kalau jenggotnya tak ada, tak apa-apa, tak masalah. Ya. Makanya mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua cara bicaranya, cara senyumnya,
dari penampilan, ya kan? Rasulullah itu ketika orang memandang wajahnya, orang itu merasa bahagia. Ada orang sekarang kalau kita pandang wajahnya ingat neraka gitu. Asal nengok itu ada kita nengok muka orang ingat utang pula gitu. Nah itu paling bahaya tuh. Ya kan? Ada tengok muka dia ingat Tupperware. Ada orang kita ketika lihat mukanya wajahnya ingat kita kepada Allah. Ketika kita lihat, coba lihat ibu sekali-sekali tengok foto ulama-ulama itu. Tengok foto Habib, ulama, coba tengok. Kira-kira tenang gak? Sejuk gak? Pasti sejuk. Orang yang dekat dengan Allah, wajahnya Allah berikan cahaya keimanan, sehingga orang memandangnya pun merasa ini. Makanya ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaan, kenapa kita harus ikut Rasul? Kenapa kita harus ikut Rasul? Karena harus ada alasannya. Pertama, kalau seandainya, ya adik-adik mikir ya, mikir. Ini Ustaz kasih apa nih? Mikir. Kalau seandainya kambing disuruh ngikut sama ayam, kira-kira bisa enggak? Kambing disuruh niru ayam, bisa? Ada yang bilang enggak, tapi kepalanya gini, enggak. Betul lah, iya atau enggak nih? Enggak bisa ya. Kambing harus ngikut kucing harus ngikut lembu harus ngikut manusia harus ngikut manusia. Itulah kenapa Allah menciptakan nabi yang mau kita ikuti itu manusia. Kalau Allah suruh kita ikut malaikat, wah bahaya. Malaikat tuh tak ngantuk, tak pula lapar. Nengok perempuan biasa aja dia, ya kan? Nengok laki-laki pun tak muntah pula dia. Nengok uang tak buta dia nengok uang, tak perlu dia uang. Pernah nggak adik-adik dengar ada malaikat butuh uang? Kalau malaikat butuh uang, oh kacau dunia nih. Mau dicabutlah nyawa si fulan. Pak, nyawa bapak habis nih 5 menit lagi. Bapak akan saya cabut nyawa. Datang dia. Tenang ya, nanti rekeningmu saya transfer 5M katanya. Seminggu lagi katanya. Tapi itu tadi Allah menciptakan malaikat tak suka dengan uang, tak punya hawa nafsu. Maka kalau kita Allah suruh mengikut dengan malaikat, tak bisa. Itulah mengapa Allah ciptakan nabi kita itu manusia. Sama manusia. Tapi manusia bukan sembarang manusia. Itulah namanya basyarun laisa kal bashar. Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti manusia. Ustaz, Rasulullah tidur. Ya, tidur. Kita tidur, Rasulullah tidur. Tapi tidurnya Rasulullah itu hanya tidur mata. Hatinya tidak tidur, berzikir sama Allah. Coba kita PTT, pantang terletak tidur. Paling mudah orang kalau di luar negeri itu susah tidur. Ada penyakit insomnia namanya. Sampai beli obat baru bisa tidur. Kalau kita di Indonesia ini gampang. Begitu naik Ustadz di atas, Assalamualaikum. Gampang kan? Jumat lah tengok. Tak usah jauh-jauh. Begitu naik anak tangga Ustadz itu baru salah. Begitu siap, tak ngomong apa-apa Ustaz nih. Bukan tak ngomong apa-apa, dia yang tidur. Itu masalahnya. Itulah biasanya. Kalau Rasulullah tidurnya hanya tidur mata, hatinya tidak di. Apalagi contohnya Ustaz, Rasulullah berkeringat enggak? Berkeringat. Kita berkeringat, Rasulullah berkeringat. Tapi keringatnya Rasulullah harum semerbak seperti kasturi. Harum, orang heran itu harum kali dah. Harum apa? Rupanya harum keringat. Keringat siapa? Keringat Nabi SAW. Di hari pada saat itu belum ada jual parfum. Coba keringat kita. Tak usah lah pernah ceritakan, cium sendirilah. Gimana rasanya? Agak asam-asam, nikmati aja lah. Gitu, ya. Apalagi dengan Rasul bedanya. Rasulullah itu tadi berkeringat, ya. Rasulullah punya ludah, punya.
kita juga punya ludah. Tapi ludah Rasulullah itu obat. Ludah Rasulullah obat. Ketika Rasulullah ingin pergi hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar, masuk ke dalam gua. Di dalam gua Abu Bakar bilang, "Ya Rasulullah, sabar. Saya masuk dulu, saya cek aman enggak di dalam. Takutnya ada binatang buas, binatang berbisa." Masuklah Abu Bakar ke dalam. Dibersihkannya, betul, kena sengat tangannya. Kena sengat, bengkak, memar, biram, merah, sakitnya minta ampun. Tapi Abu Bakar diam saja. "Ya Rasulullah, udah aman, masuk ya Rasulullah." Masuk ya Rasulullah. Begitu masuk, rupanya tak tertahan Abu Bakar, pucat mukanya. Memang kalau kena lipan atau kena kalajengking ini, namanya juga kalajengking Arab ya, mungkin lebih besar. Tak tahan dia. Akhirnya Rasulullah tanya, "Wahai Abu Bakar, ya, ma baluka ya Abu Bakar? Apa yang terjadi dengan wahai Abu Bakar?" Apa kata Rasulullah? Apa kata Abu Bakar? "Tak apa-apa ya Rasulullah." Ditanya Rasul lagi, "Ya Abu Bakar, jangan berbohong, apa yang terjadi padamu?" Apa kata Abu Bakar? "Tak apa-apa ya Rasul." Jangan bohong, kata Nabi. Kenapa? Ceritalah. Apa kata Abu Bakar? "Tanganku kena sengat binatang buas ya Rasul." Oh itu akhirnya apa? Diambil Rasulullah tangannya, diludahi Rasulullah. Begitu diludahi Rasulullah, seketika itu sembuh dan kempes, hilang bekasnya. Itu ludah Rasulullah. Coba kalau kita luka, Pak, ludahkan dulu Pak, ludahkan. Wih, kata dia, habis. Mau tambah lebar apa tuh? Infeksi pula katanya. Itu ludah Rasulullah. Makanya tadi Rasulullah itu memang manusia, tapi bukan seperti manusia. Dia lebih mulia daripada kita. Makanya jangan kita pikir Rasulullah sama-sama seperti kita. Tapi Allah menciptakan yang kita ikuti adalah manusia. Itu yang pertama. Kenapa kita harus mengikuti Rasulullah? Karena Rasulullah adalah manusia. Yang kedua, jam berapa sekarang? Nanti lewat pula. Jam 10. Udah? Belum. Udah 1 jam belum? Belum. Oh, belum. Lanjut nih. Lanjut. Adik-adik tahan. Adik-adik tahan, yang jawab di sini pula. Adik-adik tahan. Adik-adik tahan. Awak payah nih adik-adik berkumis semua. Takut pula, tahan gitu. Baik. Yang kedua, kenapa kita harus ikut Rasulullah? Karena Rasulullah itu contoh dari setiap dimensi. Ustaz, ya, saya ini seorang pedagang. Jangan salah, Rasulullah pedagang. Umur 9 tahun Rasul sudah berdagang antar negara ke Syria, Syam. 9 tahun. Pedagang. Ustaz, ya, saya ini seorang politisi, seorang pemimpin negara, pemimpin daerah. Jangan salah, Rasulullah pemimpin negara. Ustaz, ya, saya ini kepala rumah tangga. Rasulullah punya anak, punya istri. Ustaz, ya, saya tentara. Oh, mohon maaf Pak, tentara. Saya tentara, Ustaz. Rasulullah pemimpin perang. Ustaz, ya, saya ini seorang guru. Rasulullah mengajar di dalam Masjid Nabawi. Ustaz, ya, saya ini seorang ahli ibadah. Adakah orang di dunia ini yang lebih ibadah daripada Rasulullah? Tak ada. Jadi kalau coba cari kita sebagai apa? Maka tidak ada alasan untuk tidak mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada alasan. Ustaz, saya ini cemana lah Ustaz mau belajar ilmu agama. Saya orang tua tak ada dua-dua Ustaz. Rasulullah waktu kecil belum lahir ayahnya sudah meninggal. Begitu umurnya baru berapa tahun? Umur kan? Berapa? Hah? Masih di kandungan emaknya. Umur kurasa, ada kurasa di kandungan ragu. Adik-adik, umur berapa Rasulullah meninggal emaknya? Ada yang tahu? Hah? Umur
Umur? Tak ada yang tahu. Ulang satu lagi tadi. Berapa? 6, 7, 8. Umur Rasulullah ketika emaknya meninggal umur 6 tahun. Siapa yang benar? Ustaz yang benar. Kalian kalah semua. Kalah kalian kumis kalian sama jenggot Ustaz. Makanya tidak ada alasan Ustaz, saya ini susah. Saya ini tak bisa. Kayak mana mau ibadah? Orang tiap hari jualan, tiap hari nyari uang. Kalau tak nyari uang tak makanlah anak istri kami. Rasulullah juga kerja. Rasulullah juga berdagang. Ada yang lebih sibuk dari Rasulullah rupanya. Rasulullah memikirkan negara, mengajar, kemudian berdagang, menghidupi anak istri yang memikirkan umat. Ada yang lebih sibuk dari Rasulullah. Maka nanti di akhirat banyak orang yang mengeluh sama Allah. Ya Allah, hai fulan, kenapa kau tak sholat? Ya Allah, dulu saya ini orang paling sibuk ya Allah. Nyari kerja susah, dapat kerja sibuk pula. Bukan kerja dikerjain sama cuma kerja itu. Dan tak sempat sholat, tak sempat ya Allah. Maka Allah datangkan orang yang lebih sibuk daripada dia, tapi ibadah lebih bagus. Ya Allah, saya tidak bisa sholat dulu. Kenapa? Gimana lah ya Allah, saya kerja ini kadang susah kalau mau apa. Akhirnya rangkaplah sholatnya jamak taksir katanya. Sholat dari subuh isya baru sholat. Kenapa? Karena tak sempat. Allah datangkan orang lebih sibuk daripada kita. Maka kalau kita hitung-hitung, tak ada alasan kita tak mengikut Rasulullah. Tak ada alasan kita untuk mengeluh. Maka kita harus mengikut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit lagi. Ya, sedikit lagi. Jam 22.20 nanti selesai. Karena tadi saya mulai jam 21.20, sekarang nanti selesai 22.20. Sekarang 22.17 sudah. 3 menit lagi. Baik. Sedikit lagi. Apa yang harus kita ikuti dari Rasulullah? Pertama, bagaimana supaya kehidupan kita itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara berlaku dengan istri, Pak. Rasulullah itu tak pernah manggil nama sama istrinya. Rasulullah tak pernah manggil Aisyah, mari kemari. Apa yang dipanggil Rasul kepada Aisyah? Ya Humairah, wahai engkau istriku yang berpipi kemerah-merahan. Itu Rasulullah itu romantis juga. Jadi bapak nanti pulang dari sini coba lah panggil ibu gitu. Jangan panggil nama. Oh Butet, kata yang panjangan. Satu kampung tuh dengar. Awak kata ini bapak itu udah manggil bininya itu. Oh Butet. Oke. Kalau dalam kori itu ada pakai lagu Ciharka nih. Nih kan. Panggillah dengan panggilan yang baik. Panggillah pulang nanti dari sini. Tandanya berhasil kita di maulid ini. Pulang nanti, gue tengok hati, ya buktikan. Kalau bapak berubah, alhamdulillah berhasil. Pulang nanti dia panggil ibu, ya Humairah. Wahai engkau istriku yang berkulit putih kemerah-merahan. Ustaz, istri saya tak putih, katanya. Panggil aja lah. Yang penting senang istri itu. Jangan jujur kali, istri kita panggil ya Hajar Aswad. Nah itu keluar langsung apa? Sudip-sudip tuh kan. Sing katanya. Bahaya. Rasulullah itu tak pernah manggil nama sama istrinya. Rasulullah itu duduk hebat, lagi berdiri Rasulullah hebat, lagi jalan hebat, lagi di depan muridnya hebat, di depan istrinya hebat, di depan tentara hebat, di depan musuhnya hebat. Rasulullah di segala sisi itu hebat. Susah nyari orang seperti ini. Kalau ada orang sekarang hebat, mungkin dia kita lihat hebat, tegar. Sekarang ini banyak menipu lah. Badan tegar, otot besar, ya kan? Wah ngeri lagi. Itu belum ngomong, udah ngomong dia. Hai. Tertipu gitu. Makanya saya takut juga sekarang. Di mana maulid satu? Di sana. Otot besar. Kadang tertipu kita sama dia. Ada orang hebat di kerjaan hebat, semua karyawannya di mana-mana, enggak becus gitu, semua takut, hebat dia, hebat. Pulang ke rumah kena keplak sama istrinya. Tak hebat, ya kan?
Rasulullah di mana-mana hebat, di masjid hebat, semua hebat. Makanya tak ada lagi alasan. Makanya adik-adik sekarang kalau Ustaz tanya adik ini, idolanya siapa? Ayo, siapa? Kalau nanti salah Ustaz makan nih, Ustaz lapar nih. Hah? Adik idolanya siapa? Nah, Ronaldo katanya. apa? Ustaz? Mana? Siapa? Ustaz? Janganlah, ya kan? Pokoknya jangan aja lah. Nanti adik tahu ketika adik sudah besar. Jauh orangnya, jangan peco aja. Anak-anak sekarang kalau ditanya mungkin siapa idolamu? Oh, Superman. Ya. Superman Ustaz. Kenapa? Pokoknya keren lah pokoknya. Yang lebih parah kalau sekarang ditanya perempuan-perempuan, anak-anak gadis, siapa idolamu? Opa-opa Korea. Nah, nampak kan? Nampak kan? Nampak nih orang-orangnya. Langsung aja. Dengar ya, Ustaz bilang ya, hati-hati. Opa apa lagi sana? Adakah alasan untuk kita tidak mengikuti Rasulullah? Tidak ada alasan. Apa kata Rasulullah? Kullu mri'in, setiap orang akan dibangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang yang dia cintai. Orang kalau di dunia cinta kepada Rasulullah, insya Allah di akhirat dibangkitkan bersama Rasulullah. Itulah harapan kita. Tapi kalau dia cinta sama Superman, mana ada Superman? Kan mau sama Superman masuk surga? Pernah tengok Superman sholat? Mana guna? Ada pula di dunia fans sama opa-opa Korea. Orang tak bersunat tak mandi wajib disintai. Gimana? Suka kan? Bukan kan? Itulah yang dia cintai. Begitu apa yang dia cintai akan bersamanya ketika bangkit dari wa idzal quburu bu'thirat. Ketika yang di alam kubur dibangkitkan, bangkit. Tengoknya lah. Liminggu. Samping sini artis-artis BTS. Kemana kita? Ke neraka lah. Apa lagi? Tapi kalau dibangkitkan, tengok sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok sini, bisa bayu gitu. Nah, itu kan doa. Doa. Kemana kita Ustaz? Surga. Di mana? Blok E nomor 5. Udah di kapling. Kenapa? Karena kita mencintai orang-orang yang membawa kita ke surga. Tobat hari ini ya. Jangan suka-suka lagi tuh ya. Emak-emak jangan kasih. Kadang emaknya pula yang suka, ini pening kepala gitu. Nonton di rumah, mau nonton apa tak bisa. Jangan diganti ya. Kalau diganti jadi batu kalian semua. Nah, ini payah kita. Kalau anaknya masih bisa kita bilang, kalau emaknya susah gitu. Pokoknya kalau udah emaknya nonton drama Korea itu hukumnya itu fardu ain, wajib diam. Tak ada yang boleh bercakap. Bercakap sekali jadi batu. Janganlah. Walaupun anak kita belum bisa bercakap, anak kita belum pandai bicara, belum tahu apa-apa, semua yang dia lihat, semua yang dia dengar, semua yang dia rasakan itu akan menjadi jati dirinya. Maka coba habis ini Bapak Ibu beli buku tentang bagaimana kehidupan Rasulullah. Beli bukunya. Beli buku bagaimana kehidupan Rasulullah, baca. Jadi anak mau tidur malam, mau tidur malam, mau mama bacain cerita enggak? Mau. Bacakan cerita tentang Rasulullah. Tidurnya bersama Rasulullah. Ini anak tidur depan TV nonton film drama Korea. Yang terakhir dia lihat sebelum mata tertutup opa-opa tuh. Nah, itulah bawa mimpi. Maka sekarang harus kita ubah. Tanda kita berhasil maulid ini, bagaimana kita memang menjadi follower sejati Rasulullah. Jangan kalian jadi follower saja, kalian nggak jadi followers. Jadi followers sejati Rasulullah SAW. Kalian ini followers siapa? Saya followers baginda Rasulullah SAW. Harus kayak gitu, dari segala sisi.
ayah mencontoh Rasulullah. Berarti pakai belilah bukunya. Beli bukunya, pelajari, kemudian ajarkan kepada anak-anak kita. Cukup ya? Sudah Bu? Sudah Bu? Ibu-ibu sana belajar. Sudah Pak? Orang ini bilang udah. Yang paling jujur itu anak-anak sebenarnya. Bapak-bapak, mama tak jujur. Anak-anak ini udah kita udah. Mana peduli dia mau bilang enggak, mau bilang udah kata dia. Jadi itulah hari ini yang saya sampaikan, bagaimana kita mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari segala hal. Sedikit lagi, habis-habis pula ini. Sedikit lagi. Apa sedikit lagi di sini? Contohnya aja. Kalau lagi minum, Rasulullah kalau minum pakai tangan kah? Diawali dengan Bismillah. Kemudian Rasulullah itu minum tiga teguhan sekali. Contoh ya. Ini nonton mana aja, sujud aja kan. Nonton. Rasulullah tuh, saya perhatikan ya, Rasulullah tumpah pula. Rasulullah. Nggak kayak gini, Rasulullah tak begini. Begini nih. Rasulullah kalau minum sama tangan kanan, baca Bismillah. Gitu. Kalau agak aus lagi sedikit, sekali. Alhamdulillah. Masih aus lagi, sekali. Alhamdulillah. Itu kan contoh. Rasulullah minum tuh gitu. Sekarang hal yang kecil harus diperhatikan. Emak kalau nengok anaknya minum tangan kiri, pantang, tak boleh, tangan kanan. Rasulullah tangan kanan. Harus disebutkan. Kalau ditanya kenapa tangan kanan, mak? Jangan bilang udahlah, pokoknya nggak usah tangan kanan. Nah, bilang Rasulullah tangan kan? Dia tahu siapa yang dia ikut. Kalau ada anak minum sambil berdiri, jangan minum berdiri ya. Jadi gimana mak? Duduk. Rasulullah minumnya duduk. Kalau berdiri minum tuh siapa? Setan. Tahu setan. Udah tahu dong dia. Jadi dari hal yang terkecil pun kita harus selalu mengikut kepada Rasulullah SAW. Insya Allah kalau kita mengikut dengan Rasulullah, Allah akan tolong. Kalau kita mengikut dengan Rasulullah, kita nanti akan dibangkitkan di akhirat bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon kiranya dimaafkan. Bukan bermaksud menggurui. Astagfirullah. Saya bukan menggurui karena saya jauh umurnya lebih muda dari Bapak Ibu sekalian, tapi hanya menyampaikan balighu anni walau ayah, kata Rasulullah. Sampaikanlah daripadaku, kata Rasulullah, walaupun itu satu ayat. Itulah modal saya hari ini. Walaupun satu ayat akan saya sampaikan dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang santun. Semoga bisa juga diterima dan diamalkan di kemudian hari. Barakallahu fikum. Nah, kita baca doa.